Perkenalkan, nama saya Mutia Siva Salsabila dari Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menjelaskan 24 standar pelayanan kebidanan. Standar merupakan ukuran atau parameter yang digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kualitas yang telah disepakati dan mampu dicapai dengan ukuran yang telah ditetapkan. Standar pelayanan kebidanan meliputi 24 standar yang dikelompokkan menjadi 5 besar, yaitu yang pertama, standar pelayanan umum terbagi menjadi 2 standar. Standar pelayanan antenatal terbagi menjadi 6 standar. Standar pelayanan persalinan terbagi menjadi 4 standar. Standar pelayanan nifas terbagi menjadi 3 standar. Standar penanganan gawat daruratan obstetri neonatal terbagi menjadi 9 standar. Standar pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga sehat. Bidan memberikan penyuluhan dan nasihat kepada perorangan, keluarga, dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB, persiapan dalam menghadapi kehamilan, dan menjadi calon orang tua. Standar kedua, pencatatan dan pelaporan. Bidan melakukan pencatatan dan pelaporan semua kegiatan yang dilakukan, yaitu registrasi semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil atau bersalin atau nifas, dan bayi baru lahir. Tujuan dari standar 2 ini yaitu mengumpulkan, menggunakan, dan mempelajari data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan, pelayanan, dan penilaian kerja. Standar pelayanan antenatal. Standar 3, identifikasi ibu hamil. Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan motivasi ibu, suami, dan anggota keluarga agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilan sejak dini dan secara teratur. Tujuan yang diharapkan dari penerapan standar ini adalah mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksa kehamilannya. Standar 4, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Bidan hendaknya paling sedikit memberikan 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Tujuan yang diharapkan dari standar ini adalah bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Standar 5, palpasi abdominal. Bidan harus melakukan pemeriksaan abdomen secara seksama dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi bagian terendah masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul untuk mencari kelainan untuk merujuk tepat waktu. Standar 6, pengelolaan anemia pada kehamilan. Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan standar ini yaitu jika ada ibu hamil dengan anemia berat dapat segera dirujuk. Penurunan jumlah ibu melahirkan dengan anemia, penurunan jumlah bayi baru lahir dengan anemia atau BBLR. Tujuan dari standar ini adalah bidan mampu menemukan anemia pada kehamilan secara dini, melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Standar 7, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan bidan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tindak gejala preeklamasi lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya. Tujuan dari dilakukannya standar ini yaitu bidan dapat mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan. Standar 8, persiapan persalinan. Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami, atau keluarga pada trimester ketiga, memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman di suasana menyenangkan akan direncanakan dengan baik. Tujuan dari dilakukan standar ini adalah untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan
terampil. Standar pelayanan persalinan. Standar 9. Asuhan persalinan kala 1. Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan pada pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan berlangsung. Bidan juga melakukan pertolongan proses persalinan dan kelahiran yang bersih dan aman, dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Tujuan dari dilakukannya standar ini yaitu untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi. Standar 10. Persalinan kala 2 yang aman. Bidan melakukan pertolongan persalinan bayi dan plasenta yang bersih dan aman dengan sikap sopan dan penghargaan terhadap hak pribadi ibu serta memperhatikan tradisi setempat. Di samping itu, ibu diizinkan untuk memilih siapa yang akan mendampingi saat persalinan. Tujuan dari diterapkan standar ini yaitu memastikan persalinan yang bersih dan aman bagi ibu dan bayi. Standar 11. Penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Secara aktif, bidan melakukan penata laksanaan aktif persalinan kala 3. Tujuan dilaksanakan standar ini yaitu membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan kala 3, mencegah terjadinya atonia uteri dan retensio plasenta. Standar 12. Penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Tujuan dilakukannya standar ini adalah mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum. Bidan mengenali secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala 2 dan segera melakukan episiotomi dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum. Standar pelayanan nifas. 13. Perawatan bayi baru lahir. Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah asifiksia, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai kebutuhan. Bidan juga mencegah atau menangani hipotermi dan mencegah hipolikemia dan infeksi. Tujuannya adalah menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi. Standar 14. Penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan. Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi paling sedikit selama 2 jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang diperlukan. Tujuannya adalah mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersih dan aman selama persalinan. Memulai pemberian ASI dalam waktu 1 jam pertama setelah persalinan dan mendukung terjadinya ikatan batin antara ibu dan bayinya. Standar 15. Pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas. Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas di puskesmas dan di rumah sakit atau melakukan kunjungan ke rumah pada hari ketiga, minggu kedua, dan minggu ke-6 setelah persalinan untuk membantu proses penata laksanaan tali pusat yang benar, penemuan dini, penata laksanaan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan, perorangan, makan bergizi, asuhan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi, dan KB. Tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan memberikan penyuluhan ASI eksklusif. Standar penanganan kegawatan obstetri dan neonatal. Standar 16. Penanganan pendarahan dalam kehamilan pada trimester ketiga. Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala pendarahan pada kehamilan serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya. Tujuan dari dilakukan standar ini adalah mengenali dan melakukan tindakan secara tepat dan cepat pendarahan pada trimester 3. Standar 17. Penanganan kegawatan daruratan pada eklamsia. Bidan mengenali secara tepat dan gejala eklamsia mengancam, serta merujuk atau memberikan pertolongan pertama.
Tujuan dilaksanakan standar ini adalah mengenali tanda gejala preeklamsia berat dan memberikan perawatan yang tepat dan memadai. Standar 18, penanganan kegawat daruratan pada partus lama atau macet. Bidan mengenali secara tepat tanda gejala partus lama atau macet, serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu untuk merujuk untuk persalinan yang aman. Standar 19, persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor. Bidan hendaknya mengenali kapan waktu diperlakukan menggunakan ekstraksi vakum, melakukan secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan, dengan memastikan keamanan bagi ibu dan janinnya. Tujuan penggunaan vakum yaitu untuk mempercepat persalinan dalam keadaan tertentu. Hasil yang diharapkan yaitu penurunan kesakitan atau kematian akibat persalinan lama. Standar 20, penanganan kegawatan daruratan retensio plasenta. Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan pendarahan sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta. Standar 21, penanganan pendarahan postpartum prime. Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan dan segera melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan untuk mengendalikan pendarahan. Tujuannya adalah bidan mampu mengambil tindakan pertolongan kegawat daruratan yang tepat pada ibu yang mengambil pendarahan postpartum prime atau atonia uteri. Standar 22, penanganan perdarahan postpartum sekunder. Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini gejala perdarahan postpartum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu dan atau merujuk. Tujuannya adalah mengenali gejala dan tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk penyelamatan jiwa ibu. Standar 23, penanganan sepsis puerperalis. Bidan mampu menangani secara tepat tanda dengan gejala sepsis puerperalis, melakukan perawatan dengan segera merujuknya. Tujuannya adalah mengenali tanda dan gejala sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat. Standar 24, penanganan asikfisia neonatorum. Bidan mengenali secara tepat bayi baru lahir dengan asikfisia, serta melakukan tindakan secepatnya, memulai resusitasi, mengusahakan bantuan medis, merujuk bayi baru lahir dengan tepat dan memberikan perawatan lanjut yang tepat. Sekian dari saya yang telah menjelaskan mengenai 24 standar pelayanan kebidanan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian.